Yang kedua, di sini ada peran orang tua dalam resiliensi dan kehidupan sosial anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus menurut Suran dan Rizzo merupakan anak yang secara signifikan berbeda dalam beberapa dimensi yang penting dari fungsi kemanusiaannya. Mereka yang secara fisik, psikologis, kognitif, atau sosial terhambat dalam mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan dan potensinya secara maksimal. Sehingga orang tua atau orang yang mampu menemukan bakat dan potensinya serta mampu mengembangkan hingga membuat orang-orang berdecak kagum atas kelebihan di tengah keterbatasan mereka, maka mereka sudah mampu menciptakan layaknya Loretta Claiborne, Helen Keller, Hi Ahli, ataupun Ramaditya. Namun, potret anak berkebutuhan khusus di Indonesia seringkali tidak seindah itu, seperti autisme dan berbagai ketunaan yang lain masih dipandang sebagai aib, diremehkan di sana-sini, serta diolok-olok dan dianggap aneh oleh mereka, bahkan hingga dikucilkan. Sehingga mampu menemukan sehingga keberhasilan ABK dalam mengembangkan potensinya tidak terlepas dari peran orang terdekatnya sebagai significant other, terutama peran orang tua dalam mendampingi, mendukung, dan membimbing ABK. Namun, orang tua sendiri pun pada kenyataannya harus menghadapi beberapa fase sebelum akhirnya mampu menerima keberadaan anak berkebutuhan khusus di keluarga mereka. Fase tersebut ada yang pertama, denial atau penolakan. Kedua, ada bargaining atau penawaran. Yang ketiga, ada anger atau marah. Yang keempat ada depression atau depresi, dan baru kelima ini acceptance atau penerimaan. Sehingga banyak orang tua yang bertanya, mengapa harus kami? Apa kesalahan kami? Dan sekarang apa yang harus kami lakukan? Hal ini sudah terjadi pada hampir semua orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus ketika pertama kali kekhususannya terdeteksi. Kenyataan tersebut menjadi alasan bahwa dukungan dan edukasi pun diperlukan bagi orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, sehingga mereka siap membimbing dan melakukan intervensi. Orang tua memerlukan edukasi khusus mengenai coping behavior, sehingga proses penerimaan memiliki anak berkebutuhan khusus akan lebih cepat dicapai. Menurut Wibowo, coping behavior merupakan respon individual dalam menanggulangi perubahan dalam hidup. Memiliki anak berkebutuhan khusus merupakan perubahan hidup yang cukup signifikan, yang cukup mempengaruhi dalam kehidupan orang tua yang sebelumnya belum pernah memiliki anak berkebutuhan khusus ataupun belum pernah memiliki keluarga yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Memiliki anak berkebutuhan khusus bisa dikatakan tidak pernah diharapkan oleh setiap orang tua, dan ketika mengetahui bahwa anak yang diharapkan ternyata kelahirannya merupakan anak dengan kebutuhan khusus, banyak hal-hal buruk yang mungkin akan terjadi, mulai dari merasa tidak percaya diri, merasa putus asa, depresi, keretakan hubungan rumah tangga karena merasa tidak mampu menerima kenyataan, sehingga kasus ini pun tidak sedikit akan menimbulkan yang namanya kasus lain, yakni perceraian antara suami istri. Terdapat dua macam coping behavior, yakni problem focus merupakan cara yang mengatasi masalah dengan berfokus pada masalah itu sendiri, dan yang kedua ada emotion focus coping yang lebih berfokus pada bagaimana mengelola emosi dan perasaan ketika menghadapi suatu masalah. Problem focusing coping melihatkan aspek kognitif dan aspek perilaku. Individu pun diminta menganalisis masalah dan berbagai informasi terkait masalah, kemudian baru merencanakan alternatif-alternatif solusi, kemudian mempertimbangkan berbagai konsekuensi dan mencari nasihat orang lain sebelum memutuskan untuk bertindak. Pendekatan emotion focus coping diharapkan dapat mempercepat proses regulasi emosi negatif sehingga dapat menerima kenyataan memiliki anak dengan berkebutuhan khusus. Emotion focus coping dapat dilakukan melalui kegiatan keagamaan yang dapat memberikan
yang dapat memberikan ketenangan rohani. Sementara, problem fokus coping dapat dilakukan dengan mencari akar permasalahan yang terjadi menuruti penyebab anak mengalami kecacatan, kemudian mencoba konsultasi dan sharing dengan orang tua yang sudah memiliki anak berkebutuhan khusus terkait regulasi emosi dan bagaimana harus menerima kenyataan, serta berpikir dan mencari informasi terkait apa yang dapat dilakukan ke depannya seperti penanganan dan intervensi agar anak bisa bersosialisasi dan diterima di kehidupan sosial. Orang tua yang telah mampu menerima anak kebutuhan khusus hadir di tengah-tengah hidup mereka diharapkan mampu memberikan dukungan fisik dan psikologis sehingga peran orang tua sebagai significant other yang memiliki tanggung jawab terhadap masa depan anak berkebutuhan khusus dapat dilaksanakan dengan baik dan optimal. Orang tua pun memiliki peran yang krusial dalam perkembangan anak berkebutuhan khusus, diantaranya dalam resiliensi dan mendampingi perkembangan anak dalam kemampuan kognitif, konatif, dan afektif, serta kehidupan sosialnya. Menurut Rotter, resiliensi merupakan kemampuan individu untuk tetap menunjukkan sikap positif secara psikologis ketika menghadapi kondisi yang sangat berisiko. Menjadi anak dengan berkebutuhan khusus berarti harus rela dan siap menjadi anak yang berbeda dengan mayoritas anak pada umumnya, mampu menerima dan mencoba bangkit dengan kenyataan yang mungkin cukup membuat terpuruk. Berbagai respon dari lingkungan tidak bisa dikontrol sesuai dengan kehendak sang anak maupun pihak keluarga, dan yang perlu dilakukan oleh orang tua adalah meyakinkan sang anak bahwa keterbatasannya bukanlah penghalang dalam interaksi sosial. Respon dari lingkungan tidak boleh membuat sang anak menjadi down, karena setiap anak lahir dengan keunikan masing-masing dan diberikan oleh Tuhan merupakan yang terbaik bagi dirinya, serta pasti ada rencana terbaik dari Tuhan untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Percakapan dua arah dari ibu ataupun ayah secara intens kepada anak berkebutuhan khusus dan menciptakan hubungan kedekatan kepada anak membuat anak menjadi tokoh yang sangat penting dalam kehidupan ABK yang akan mempermudah dan dalam menginternalisasikan nilai-nilai positif bagi anak berkebutuhan khusus. Dengan menceritakan kisah anak-anak berkebutuhan khusus yang telah sukses di tengah keterbatasannya, anak-anak berkebutuhan khusus yang telah dikenal sebagai tokoh di dunia, kemudian bermanfaat serta berbagai usaha yang harus mereka lakukan bisa menjadi salah satu kebiasaan baik yang mempercepat proses resiliensi ABK terhadap kondisinya dan respon orang-orang di sekitarnya. Anak berkebutuhan khusus mengalami kesulitan dalam berbagai hal yang semua itu akan mempengaruhi kemampuannya untuk bersosialisasi. Dalam hal ini, orang tua mempunyai peran yang penting dalam membangun self-esteem maupun self-efficacy anak berkebutuhan khusus sehingga sang anak dapat tampil di masyarakat dengan berbagai keterbatasannya. Perkembangan anak dalam kehidupan sosial dapat dilakukan dengan teknik sosial konstruktivisme, di mana ibu maupun ayah dapat membantu ABK untuk mempelajari berbagai hal terkait dengan materi sekolah, melakukan hal-hal yang seharusnya sudah bisa dilakukan anak normal seusianya, namun menjadi kesulitan tersendiri bagi anak berkebutuhan khusus, serta bagaimana mereka harus tampil dalam kehidupan sosial. Orang tua dengan anak berkebutuhan khusus memiliki kewajiban untuk memahami kebutuhan khusus sang anak, mulai dari penyebab gejala yang tampak hingga strategi intervensi. Waktu yang dimiliki oleh anak jauh lebih banyak mereka habiskan dengan keluarga di rumah, sehingga intervensi akan jauh lebih signifikan jika orang tua itu mampu membantu melakukan intervensi dengan tepat dan telaten, seperti terapi bicara bagi anak tunarungu, kemudian latihan membaca bagi anak disleksia, ataupun latihan membaca huruf braille dan mengenal berbagai macam benda bagi anak tunanetra. Selain meningkatkan aspek kognitif, latihan-latihan yang dilakukan oleh orang tua di rumah akan memberikan dampak positif lain bagi sang anak.
anak akan merasa lebih siap dan memahami potensi yang dimilikinya. Dengan kata lain, hal ini akan membangkitkan kepercayaan diri sang anak, membangun kepercayaan diri dan membekali anak berkebutuhan khusus dengan kemampuan kognitif yang dilakukan oleh orang tua, membuat sang anak berani tampil menjadi dirinya sendiri di masyarakat, dan hal ini pun akan mempermudah langkah anak berkebutuhan khusus dalam menjalani masa depannya. Orang tua pun sejak awal kehidupan anak berkebutuhan khusus merupakan tokoh yang berperan penting dalam kehidupan sang anak. Penerimaan orang tua bahwa mereka memiliki anak berkebutuhan khusus dan kepedulian orang tua dalam memahami kebutuhan khusus sang anak sangat diperlukan dalam membimbing anak berkebutuhan khusus dalam setiap tahap kehidupannya, mencakup kelainan anggota tubuh manapun seperti kelainan anggota gerak dan kelumpuhan yang disebabkan oleh kelainan di sistem syaraf pusat atau otak yang biasa disebut juga. Kemudian kondisi kelainan fungsi anggota tubuh yang dialami oleh anak tunadaksa tersebut dapat terjadi pada saat sebelum anak lahir atau prenatal, ataupun saat lahir atau neonatal, ataupun setelah anak lahir ke bumi, yaitu postnatal. Kondisi anak yang mengalami tunanetra ini akan menimbulkan kendala yang dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian mereka seperti terhambatnya aktivitas normal, sehingga dapat menimbulkan perasaan frustasi pada sang anak, timbul kekhawatiran berlebih, sehingga sikap orang tua menjadi overprotective, kemudian terjadi diskriminasi perlakuan yang berbeda terhadap anak tunanetra oleh masyarakat. Keterbatasan yang dimiliki oleh anak disabilitas menyebabkan kurangnya kepercayaan diri orang tua akan kemampuannya dalam mengasuh sang anak. Orang yang paling menanggung beban akibat anak yang mengalami disabilitas adalah pihak orang tua dan keluarga. Mereka akan merasa bersalah, berdosa, kurang percaya diri, bahkan terkejut atau tidak percaya, ataupun malu dan juga overprotective, kemudian merasa bersedih dan depresi, bahkan marah dan tidak akan menerima anaknya, kemudian mengkhawatirkan masa depan anaknya. Itu yang akan dipikirkan oleh orang tua dan keluarga. Kepercayaan diri yang dimiliki orang tua akan menghasilkan sikap menerima berbagai kondisi anaknya dengan memberikan penerimaan dan memberikannya kasih sayang yang penuh dengan memperhatikan perkembangan dan kemampuan anaknya dan memperhitungkan bakat dan minat anaknya serta menghargai anaknya sebagai pribadi yang utuh. Anak tunanetra membutuhkan penanganan dini secara intensif untuk dapat membantu kesembuhannya. Banyak sekali orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus menunjukkan reaksi emosional. Penyangkalan reaksi emosional tersebut seperti syok, penyangkalan dan merasa tidak percaya, kemudian sedih, ada perasaan menolak keadaan, kemudian ada perasaan terlalu melindungi anaknya atau kecemasan berlebih, kemudian ada perasaan tidak mampu dan merasa malu, marah, merasa bersalah, serta berdosa atas apa yang terjadi pada anaknya. Orang tua atau keluarga memandang seperti itu. Jika salah satu anggota keluarga ada yang mengalami gangguan kejiwaan, dianggap merupakan suatu aib besar yang harus ditutupi rapat-rapat atau harus disembunyikan. Rasa malu dan rasa bersalah mendorong orang tua untuk berusaha menangani dengan caranya sendiri. Di satu sisi dengan kemarahan, namun dengan sisi yang lain dengan sikap protektif. Sikap protektif keluarga yang didorong oleh rasa malu dan rasa bersalah karena merasa telah gagal sebagai orang tua. Kemudian, tanggung jawab orang tua adalah yakni orang tua harus sadar dan mengetahui kedudukannya sebagai orang tua, sebagai pelindung dalam hal kewajiban dan membina keluarganya mulai dari anak dilahirkan, baik mental maupun keagamaan, serta kesehatan jasmani anak, baik dan buruknya anak dalam keluarga merupakan tanggung jawab. Dan hakikatnya anak itu dilahirkan dalam keadaan suci, maka anak itu harus diberikan pendidikan dan hal-hal yang baik, harus dibiasakan sedini mungkin. Adapun langkah-langkah yang dapat diberikan terutama kepada orang tua dari anak berkebutuhan khusus, terlebih khususnya anak tunanetra. Yang pertama ada
Terima kondisi anak apa adanya agar anak itu merasa dicintai dan tidak muncul permasalahan psikologi dalam diri orang tua. Seperti itu. Yang kedua, ada tidak berlarut-larut dalam merasa terpuruk dengan kondisi sang anak, sehingga kita mampu mengenali keunggulan anak yang dapat dimaksimalkan serta mengenali dan melatih kekurangan anak agar menjadi lebih baik. Yang ketiga, tetap berpikir positif dalam setiap kondisi, karena di balik itu semua pasti akan ada pelajaran yang dapat diambil. Kemudian yang keempat, turut aktif terlibat dalam mengoptimalkan tumbuh kembang anak dan selalu mendampingi anak. Kemudian yang kelima, berikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan anak dan tugas yang bisa anak lakukan agar anak itu timbul rasa kemandiriannya. Seperti itu. Kemudian yang keenam, ada mengajak keluarga dan lingkungan untuk turut membantu orang tua dalam mengoptimalkan perkembangan anak berkebutuhan khusus. Yang ketujuh, yakni orang tua itu wajar untuk berkhawatir, tapi khawatirnya secukupnya saja. Kemudian bebaskan anak dalam eksplorasi diri serta lingkungannya, namun tetap berada dalam pengawasan orang tua ya. Kemudian menjadi orang tua dari anak berkebutuhan khusus memang tidak mudah. Siapa yang bilang mudah? Tidak mudah. Mereka lebih rentan mengalami permasalahan psikologis seperti yang dikemukakan oleh Hodap. Yakni apa saja masalahnya? Ada depresi, kemudian keputusasaan, dan kekhawatiran. Kemudian seperti kasus di mana masih banyak orang tua yang tidak menerima kenyataan bahwa anaknya memiliki berkebutuhan khusus, dengan cara menyembunyikan anaknya di rumah, bahkan sampai tidak mengakui bahwa anak tersebut merupakan darah dagingnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa orang tua itu belum dapat menyesuaikan dirinya. Serta menurut hasil penelitian dari Rahayu Ningsih dan Andriani, orang tua yang sudah dapat menyesuaikan diri dengan kondisi anak memiliki tuntutan dan tekanan yang lebih rendah. Oleh karena itu, ayah dan bunda mulai sekarang harus menerapkan langkah-langkah yang diberikan di atas agar kesehatan mental ayah bunda serta sang anak menjadi lebih stabil dan optimal. Sekian video dari saya, kurang lebihnya seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.